Pemirsa, kelompok penagih utang rampas mobil di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur hingga viral. Peristiwa ini sempat membuat kegaduhan karena ada dugaan pencatutan nama seorang perwira TNI. Viral, 4 penagih utang merampas mobil di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini sempat membuat kegaduhan di media sosial karena ada dugaan pencatutan nama seorang perwira Kodam 5 Brawijaya saat mereka melancarkan aksinya. Menanggapi peristiwa itu, sang perwira yang bersangkutan langsung melaporkan para penagih utang ini ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, 4 penagih utang sudah meminta maaf atas kejadian itu. Sudah selesai. Kemudian juga sudah dilaporkan ke Polrestabes karena terkait di situ ada kegiatan ataupun pencatutan nama baik atas nama Letkol Juni, dan itu juga sudah dilakukan Polrestabes. Setelah dilaporkan ke Polres Surabaya, kasus pencatutan nama perwira Kodam ini kini proses hukumnya masih berjalan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang diresahkan dengan maraknya peredaran uang palsu di pasar tradisional Pelayan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka mendapat uang palsu pecahan Rp50.000. Palsu. Ini juga palsu. Heboh, pedagang menemukan uang palsu di pasar tradisional Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima dalam transaksi harian dan baru disadari beberapa saat kemudian. Total terdapat 2 pedagang yang menerima uang rupiah palsu, masing-masing 2 lembar pecahan Rp50.000. Keempat lembar uang palsu telah diperiksa secara manual dan ditemukan adanya perbedaan dengan uang asli, seperti warna yang memudar dan kertas yang terasa berbeda. Kalau niku lek dodol ke jam 12 kok nggih mboten ngerti nak jam pira mboten ngertos. Jadi siapa yang bawa uangnya itu nggak tahu? Nggih, mboten kula iling-ilingi kok nggih. Nggih. Ning rolak nggih etuk nggih men kula wadahi ngoten. Para pedagang pun kini resah karena terancam rugi jika tidak sengaja menerima uang palsu. Meski tidak membuat laporan resmi, mereka berharap pihak terkait turun tangan memberantas peredaran uang palsu ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi terus menyelidiki aliran penggunaan uang palsu oleh mantan artis kolosal Sekar Arum Widara. Selain digunakan berbelanja di pusat perbelanjaan, uang palsu tersebut juga disumbangkannya ke kotak amal Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Polisi terus menyelidiki aliran penggunaan uang palsu oleh mantan artis kolosal Sekar Arum Widara. Dari hasil pemeriksaan sementara, selain digunakan berbelanja di pusat perbelanjaan, uang palsu tersebut juga disumbangkan ke kotak amal Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Tersangka SAW mendapatkan uang palsu dari seorang temannya sebelum Lebaran sebanyak 2.235 lembar pecahan Rp100.000 atau senilai Rp223.500.000. Polisi juga berencana akan meminta keterangan pihak masjid dan menyita barang bukti uang palsu. Dari SAW sudah mengakui itu uang yang diduga palsu diberikan ke salah satu rumah ibadah, ya. Nah, itu yang kita harus kejar di mana saja dan berapa yang diberikan ke rumah ibadah tersebut. Berapa nominalnya? Kalau nominal yang disebut oleh SAW adalah lebih kurang dari 10 juta. Sebelumnya artis film kolosal berinisial SA ditangkap setelah kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saat digeledah, petugas menemukan 2.235 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 atau senilai Rp223 juta di dalam tas tersangka. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang wanita muda yang tengah hamil di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya teman prianya di tempat kos hingga luka-luka. Korban kerap dipukuli pelaku hingga babak belur.
Seorang wanita muda berinisial AG babak belur dianiaya teman prianya di tempat kos di Jalan Radian Ilir Barat 1 Palembang hingga terluka. Tak tahan dengan penganiayaan ini, korban yang dalam keadaan hamil melapor ke polisi didampingi pemilik kos. Ranti pemilik kos menjelaskan selama ini korban kerap dipukuli pelaku hingga babak belur. Namun kali ini kesabarannya sudah habis. Pihaknya juga belum mengetahui motif dari penganiayaan ini, namun pelaku dari korban sempat cekcok. Pelaku juga mengancam korban maupun penghuni kos dengan senjata tajam. Bawa belum? Hidungnya pecah ya. Terus? Perut tadi sampai ini cuman tidak sampai memar. Bawa belum ya? Tidak sampai memar, cuman yang di sini memar sama hidungnya pecah. Jadi kita tadi selamatinnya, Pak? Iya, kami juga diancam tadi tuh. Anak kosan aku yang lain tapi diancam juga. Kalau nolong mereka, atau nolong dia, nolong korban, atau nolong berobat dia, atau tak mana pokoknya diancam. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polrestabes Palembang bergerak cepat menangkap pelaku berinisial Aset di rumahnya, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku tak berkutik dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Palembang untuk pemeriksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 3 pelaku perampokan taksi online beserta penandahnya diringkus aparat Polrestabes Surabaya. Dalam aksinya, pelaku ini memesan taksi online tanpa aplikasi untuk diantarkan ke suatu tempat, namun di tengah perjalanan mobil korban dirampas. Rekaman kamera pengintai menunjukkan 3 orang pelaku perampokan taksi online beserta seorang penandahnya diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya. 2 tersangka terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap. Para pelaku AK, ISM, dan AR ini merampok pengemudi taksi online Ahmad dengan cara memesan taksi tanpa aplikasi di daerah Waru, Sidoarjo. Pelaku yang meminta diantar ke jalan Siwalan Kerto, kemudian melumpuhkan korban dan membuangnya di kebun tebu kawasan Tulang, Sidoarjo. Buang itu di kebun tebu, waktu itu posisi semua mata, mulut, tangan, kaki terikat. Saya dibuang. Setelah itu saya mendengar suara mobil hidup jalan. Baru saya berusaha untuk membuka plester saya. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan kasus ini terungkap setelah 10 hari berlalu berkat salah satu pelaku ISM insyaf dan menyerahkan diri ke polisi. Saat itu SM teringat ayahnya yang sakit asma setelah melihat alat atau obat asma di mobil korban. Para pelaku sempat menjual mobil korban seharga 16 juta rupiah kepada seorang penadah di Cirebon, Jawa Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, viral modus baru aksi penipuan memalsukan bukti transfer pembayaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Pelaku nekat belanja barang dan kini dalam pengejaran polisi. Dalam rekaman kamera pengintai toko pakaian di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, seorang wanita mengenakan pakaian berwarna merah jambu dan mengenakan kacamata seolah tengah bertransaksi pembayaran melalui ponselnya. Namun nyatanya, transaksi yang dilakukan fiktif alias palsu. Dengan kelihayan kedua tangannya, wanita tersebut diduga mengedit bukti transfer untuk diperlihatkan ke penjaga toko dan berhasil membawa kabur barang tanpa membayar. Akibat modus penipuan baru ini, pemilik toko alami kerugian jutaan rupiah. Pelaku beraksi di saat toko tengah sepi pembeli. Polisi yang mendapat laporan juga telah melakukan penyelidikan di lokasi. Yang jelas transaksinya dan apa yang dibeli masih kita dalami, ya. Yang kita lihat yang pasti untuk yang melihat dan mendengar kita mintain keterangan, kemudian kita untuk sementara ini CCTV yang kita amankan dulu atau kita cek CCTV. Pelaku telah teridentifikasi, petugas masih melakukan pengejaran. Pemilik usaha diimbau untuk lebih waspada dengan transaksi jual beli secara online agar tak alami kerugian serupa. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 kurir narkoba di Kecamatan Sekepayang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku terjun ke sawah setelah menabrak mobil polisi saat akan disergap. Oke. Bang, masuk paren.
Inilah detik-detik saat polisi mengamankan kurir narkoba yang terjun ke sawah di Desa Pertahanan, Kecamatan Sei, Kapayang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku RN terjun ke sawah saat disergap polisi. Polisi mengamankan 1 buah karung berisi 20 bungkus kemasan sabu-sabu. Dan 1 pelaku lagi berinisial SE juga berhasil ditangkap petugas setelah motor pelaku menabrak mobil polisi saat akan disergap. Dari pelaku ditemukan 8 bungkus pil ekstasi. Pada saat patroli tersebut, personil kami mencurigai ada 2 kendaraan yang berlalang dan keduanya ini mengaku bekerja atas surat inisial B yang beralamat di Pulau Simardan, Kecamatan Tanjung Balai. Polisi akan terus mengembangkan jaringan 2 kurir narkoba dan memburu pemilik narkoba. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udil Amri melaporkan. Pemirsa, dokter spesialis kandungan yang videonya viral lantaran melecehkan seorang pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut ini atas laporan seorang wanita yang mengaku dilecehkan di kamar kos pelaku. Dokter spesialis kandungan berinisial MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual pasiennya. Namun penetapan tersangka ini bukan terkait korban kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Pada polisi, tersangka mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap 4 orang. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan MSF terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut beredar di media sosial. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Dari Garut, Jawa Barat, Iin Solihin, iNews melaporkan. Rumah kosong yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Kampung Ciberem, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini rumah kosong. Di sini informasi rumah kosong atau kontrakan kosong atau lapangan terbuka semi permanen mereka gunakan untuk oplosan. Ada beberapa Tim Polsek Cilengsi menggerebek rumah kosong yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi 3 kg ke non-subsidi 12 kg di Kampung Ciberem, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan puluhan tabung gas berbagai jenis, alat suntik, timbangan digital, serta 2 unit mobil pick-up. Namun saat dilakukan penggerebekan, para pelaku pengoplosan berhasil melarikan diri. Meski sudah beberapa kali dilakukan penggerebekan dan sudah memakan korban akibat ledakan saat melakukan penyuntikan, para pelaku masih terus melakukan praktik ilegal tersebut. Diduga gas oplosan akan diedarkan ke wilayah Depok, Jakarta, dan Tangerang. Kami dari luar kurang lebih sekitar 100 meter sudah mencium bau gas. Sehingga kami masuk ke lokasi ini dan menemukan 2 mobil, kemudian 1 mobil penuh dengan tabung 12, kemudian di dalam sedang dilakukan penyuntikan. Ada sekitar 20 tabung 12, kemudian 48 tabung gas 3 kilo. Kini polisi masih memburu pelaku pengoplosan gas bersubsidi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.